Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mencoba mendiskusikan tentang association rule pada mata kuliah data mining. Pada video ini akan dijelaskan beberapa hal. Yang pertama adalah pendahuluan tentang association rule, kemudian algoritma a priori, selanjutnya evaluasi dari kandidat rules, kemudian ada aplikasi association rule pada software R, dan yang terakhir adalah validating dan testing. Association rule ini termasuk unsupervised learning method. Jadi tidak ada kelas pada variabel respon, jadi nggak ada klasifikasi di sini. Association rule ini merupakan metode deskripsi ya, jadi bukan prediktif. Artinya kita tidak akan memprediksi nilai suatu variabel respon berdasarkan variabel penjelas. Tapi di sini kita akan menggunakan association rule ini untuk menemukan hubungan yang menarik yang tersembunyi di dalam dataset. Nah, hubungan yang diungkapkan ini dapat direpresentasikan sebagai aturan-aturan atau item yang sering muncul atau frequent item set. Nah, association rule ini biasanya digunakan untuk penambangan data atau data mining data transaksi pada basis data. Transaksi di sini maksudnya adalah transaksi jual beli ya, penjualan. Nah, berikut ini adalah beberapa pertanyaan yang bisa dijawab oleh association rule. Yang pertama adalah produk-produk mana yang cenderung dibeli bersama. Yang kedua, dari pelanggan yang mirip dengan orang ini, produk apa yang cenderung mereka beli. Dari pelanggan yang telah membeli produk ini, suatu produk serupa apa yang cenderung mereka lihat atau beli. Jadi nanti association rule ini bisa digunakan untuk sistem rekomendasi ya. Mungkin kalau Anda beli di toko online, misalkan beli buku tentang data mining misalkan, maka nanti biasanya ada rekomendasi orang yang melihat buku tentang data mining ini juga melihat buku tentang apa gitu ya. Nah, itu dari salah satunya bisa dari algoritma atau metode association rule ini. Nah, aturan asosiasi ini atau association rule ini sangat populer pada penambangan transaksi pelanggan, sehingga sering juga disebut sebagai market basket analysis. Jadi transaksi itu bisa dibilang keranjang ya, keranjang belanja. Jadi di dalam keranjang belanja itu pelanggan itu membeli apa saja gitu. Nah, ini dinamakan sebagai market basket analysis. Setiap transaksi ini dapat dilihat sebagai keranjang belanja pelanggan yang berisi satu atau lebih item. Nah, item-item ini dikenal juga sebagai item set. Nah, istilah item set ini mengacu pada kumpulan item atau entitas individual yang mengandung semacam hubungan. Jadi di dalam item set itu biasanya ada hubungan di antara item-item tersebut. Nah, item set yang terdiri dari k item ini disebut k item set. Nah, ini nanti bisa ditulis sebagai satu item, dua item, dan seterusnya sampai k item gitu ya. Contohnya kalau di sebuah toko itu dijual bread, eggs, dan milk, maka item set yang dapat dibuat
bisa satu item set. Kalau satu item set itu berarti bread, kemudian eggs dan milk. Jadi masing-masing berisi item setnya itu berisi satu item saja. Kemudian yang dua item set, misalkan ini ada bread dan eggs, kemudian ada bread dan milk, dan eggs dan milk. Jadi di dalam keranjangnya atau di dalam transaksinya itu terdiri dari dua item set, terdiri dari dua item maksud saya. Kemudian yang tiga item set itu dalam satu keranjang atau dalam satu transaksi itu terdiri dari tiga item. Di sini contohnya karena cuma ada tiga ya, berarti bread, eggs, dan milk. Nah, salah satu komponen utama dari algoritma a priori ini adalah support. Nilai support suatu item ini diperoleh dari rumus support A ini sama dengan banyaknya transaksi yang mengandung item A dibagi dengan banyaknya transaksi secara keseluruhan. Mungkin kalau Anda masih ingat pernah belajar teori peluang atau pengantar teori peluang, ini sebenarnya semacam peluang ya. Peluang item A itu dibeli dalam suatu transaksi gitu ya. Jadi support A itu sama saja dengan peluang A, yaitu banyaknya transaksi yang mengandung item A dibagi dengan banyaknya transaksi secara keseluruhan. Mungkin akan lebih mudah untuk menghafal ya bagi Anda kalau ini dibilang peluang gitu. Peluang A. Kemudian kalau nilai support dari dua item ini diperoleh dari rumus misalkan ada item A dan B ya, maka support A dan B ini adalah banyaknya transaksi yang mengandung item A dan B dibagi dengan banyaknya transaksi secara keseluruhan. Jadi kalau ini irisan ya, peluang A irisan B gitu ya. Banyaknya transaksi yang mengandung item A dan B. Nah, frequent item set ini memiliki item-item yang cukup sering muncul secara bersama. Nah, cukup sering ini didefinisikan dengan kriteria minimum support. Misalkan ditentukan minimum supportnya adalah setengah 0,5, maka suatu item set ini dikatakan frequent item set jika minimal 50% transaksi mengandung item set tersebut. Jadi peluang munculnya itu lebih dari setengah ya. Cuman jarang sekali ya minimum support itu setengah. Artinya kalau ya mungkin kalau di kasus-kasus di contoh soal 0,5 itu memungkinkan ya. Tapi kalau dalam kenyataannya di dunia nyata itu mungkin minimum support itu bisa 0,02 karena begitu banyaknya item yang dijual di suatu toko atau supermarket atau hipermarket ya. Karena yang menggunakan association rule ini tentunya ya toko-toko yang itemnya banyak sekali gitu ya, yang sudah merupakan toko besar gitu. Sehingga item-item yang dijual itu sangat banyak, mungkin sampai ribuan atau puluhan ribu ya. Sehingga peluang suatu item terjual itu juga kalau dibandingkan dengan banyaknya transaksi dan banyaknya item yang dijual tentu peluangnya kecil. Contoh ini misalkan diketahui, nah ini contoh yang nggak nyata ya, artinya ya ini supaya gampang dikerjakan.
Misalkan diketahui transaksi dari suatu toko itu sebagai berikut. Jadi misalkan dalam suatu hari atau dalam suatu bulan atau dalam satu tahun misalkan ini ya, itu ada 5 transaksi ya, ada 5 orang yang membeli di toko itu. Transaksi yang pertama itu barang yang dibeli adalah mangga, bawang, nanas, kentang, telur, dan pisang. Kemudian transaksi kedua itu yang dibeli dodol, bawang, nanas, kentang, telur, dan pisang. Demikian seterusnya untuk transaksi yang ketiga, keempat, dan kelima. Nah, misalkan minimum support yang digunakan adalah 60%. Cuma nanti kalau di nyata nggak mungkin sekian ya. Paling ya itu tadi yang 0,02 itu. Atau mungkin lebih kecil. Atau kalaupun lebih besar juga nggak terlalu banyak selisihnya. Jadi misalkan ini minimum support yang digunakan adalah 60%. 60% ini sama dengan 3 transaksi karena di sini totalnya kan cuma ada 5 transaksi ya. Jadi 0,6 kali 5 transaksi sama dengan 3 transaksi. Jadi minimum supportnya adalah 60% atau 3 transaksi. 3 transaksi ini dari 0,6 atau 60% kali banyaknya transaksi secara keseluruhan ya. Di sini secara keseluruhannya ada 5 transaksi sehingga minimum supportnya adalah 3 transaksi. Oke, tentukan support dari mangga. Oke. Support dari mangga berarti kita menghitung berapa banyaknya transaksi yang di dalamnya ada mangga. Ini ada transaksi 1 itu ada mangga, kemudian transaksi 3 itu ada mangga juga, dan transaksi 4 ada mangga. Jadi ada 3 transaksi sehingga support dari mangga itu adalah 3 dibagi 5. 5 ini total banyaknya transaksi, ini kan ada 5. Dan dari 5 transaksi ini yang di dalamnya ada mangga itu adalah 3 transaksi ya, transaksi 1, transaksi 3, dan transaksi 4, sehingga support dari mangga itu adalah 3/5 atau 60%. Kemudian misalkan tentukan support dari nanas dan kentang. Jadi kita mencari banyaknya transaksi yang di dalamnya mengandung nanas dan kentang sekaligus. Ya, misalkan ini transaksi yang pertama ini ada nanas dan kentang. Kemudian transaksi 2 ini juga ada nanas dan kentang. Berarti ada 2 sudah. Kemudian yang transaksi 3 ini tidak ada nanas. Transaksi 4 ini juga tidak ada nanas. Kemudian transaksi 5 juga tidak ada nanas. Jadi dari 5 transaksi ini hanya ada 2 transaksi yang di dalamnya ada nanas dan kentang, sehingga support dari nanas dan kentang itu adalah 2/5 atau sama dengan 40%. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, apakah item set kentang telur merupakan frequent item set? Nah, ini kita cek apakah berapa transaksi yang mengandung kentang dan telur. Nah, ini kita cek di sini, transaksi di sini kentang dan telur. Ini ada 1, 2, 3, 4 ya. Dari 5 transaksi ini ada 4 transaksi yang mengandung kentang dan telur. Maka item set kentang dan telur ini adalah frequent item set. Kenapa? Karena tadi minimum supportnya adalah 3 transaksi. Sehingga karena kentang dan telur ini terdapat 4 transaksi yang mengandung kentang dan telur, maka kentang dan telur ini merupakan frequent item set. Contoh lagi, apakah item set telur pisang nanas merupakan frequent item set?
pisang, telur, nanas. Ini ada 1, kemudian 2, sudah 2 saja. Jadi ada 2 transaksi yang mengandung telur, pisang, dan nanas. Maka item set telur, pisang, dan nanas ini bukan frequent item set karena minimum supportnya tadi adalah 3 transaksi atau 60% atau 0,6 ya, sehingga karena ini cuma ada 2 transaksi maka item set telur, pisang, dan nanas ini bukan frequent item set. Oke, berikutnya adalah algoritma a priori. Algoritma a priori ini adalah salah satu algoritma paling awal dan paling mendasar untuk menghasilkan aturan asosiasi. Algoritma a priori ini mengambil pendekatan iteratif bottom up untuk mengungkap item set yang sering muncul. Dengan terlebih dahulu menentukan semua item yang mungkin atau satu item set, misalnya bread saja, egg saja, milk saja, dan seterusnya. Kemudian mengidentifikasi yang mana di antara mereka itu yang sering terjadi. Jadi dari satu item set yang ada itu mana yang merupakan item set, frequent item set. Nah, itu kita cari dulu. Dengan asumsi misalkan ya ini ambang support minimum atau kriteria support minimumnya ditetapkan 0,5, maka algoritma ini akan mengidentifikasi dan mempertahankan item set yang muncul setidaknya 50% dari semua transaksi. Kemudian membuang item set yang memiliki support kurang dari 0,5 atau muncul kurang dari 50% dari transaksi. Jadi kita menghitung supportnya satu item set, kemudian yang memenuhi atau yang melebihi support minimum itu kita pertahankan, sedangkan yang di bawah minimum support minimum itu kita buang. Ini misalkan ditetapkan 0,5, tapi jarang yang besar ya. Kemudian dalam iterasi berikutnya dari algoritma a priori ini, satu item set yang diidentifikasi sebagai frequent item set atau sering, ini kemudian dipasangkan menjadi 2 item set. Jadi kalau tadi yang satu item set itu ada roti, ada telur, ada susu, kemudian dipasangkan. Ya, misalkan jadi di sini ada roti telur, roti susu, telur susu, pokoknya yang satu item set yang masuk atau yang memiliki support di atas minimum support tadi itu kita pasang-pasangkan. Kemudian dievaluasi lagi untuk mengidentifikasi 2 item set yang merupakan frequent item set yang dari 2 ini, yang 2 item set. Nah, nanti yang memenuhi minimum support itu dipertahankan, sedangkan yang di bawah itu akan dibuang. Nah, pada setiap iterasi ini algoritma memeriksa apakah kriteria support dapat dipenuhi. Jika bisa, algoritma menumbuhkan item set jadi bertambah terus ya, dari tadi awalnya 1 item set, kemudian 2 item set, 3 item set, dan seterusnya. Ini diulang terus sampai supportnya habis atau sampai item set mencapai panjang yang telah ditentukan. Ya, maksimalnya berapa? Apakah kan nggak mungkin sampai semua item set yang digunakan. Nah, ini contohnya misalkan kita punya 4 item set, 4 item yaitu A, B, C, D misalkan. Nah, ini adalah satu item set ya. Satu item set ada item A, B, C, dan D. Nah, misalkan yang berwarna biru ini adalah yang merupakan frequent item set ya, maka dari 3 item ini kita pasang-pasangkan ya, dari BC, kemudian BD, dan CD ya.
dibolak-balik sama, jadi salah satu saja. Jadi yang di 2 item set yang merupakan dari 2 item set ini 2 item set ini diperoleh dari 1 item set yang merupakan frequent item set. Jadi ini kita peroleh BC, BD, dan CD. Nah, kemudian dari sini kemudian kita bentuk 3 item set. Ya, jadi B, C, D. Ya, hanya itu ya. Karena memang ada 3 item, yaitu B, C, dan D, sehingga jadilah ini B, C, D ini. Oke, jadi maksimal ya BCD ini A-nya nggak mungkin jadi frequent item set, karena di sini sudah dia bukan merupakan frequent item set, sehingga maksimal K item set yang bisa dibentuk itu adalah 3 item set. Ini algoritmanya secara algoritma a priori algoritma. Ini dengan D-nya adalah database, kemudian delta ini adalah minimum support threshold, kemudian N-nya ini adalah optional parameter mengindikasikan maksimum panjang item set yang dapat diperoleh. Jadi misalkan kita mulai dari K sama dengan 1. LK ini merupakan K item set yang memenuhi delta. Ya, jadi awalnya 1 item set ya, 1 item set, kemudian dipilih yang memenuhi minimum support threshold, memenuhi delta. Kemudian ya, selama LK-nya ini tidak sama dengan himpunan kosong, ya kalau himpunan kosong kan nggak bisa dikerjakan ya. Jadi selama LK-nya ini masih ada, jadi LK ini merupakan himpunan K item set, ya, himpunan K item set yang merupakan frequent item set karena memenuhi minimum support threshold. Kemudian jika ada N, selama ada N atau ada N irisan K ini kurang dari N, CK plus 1 ini adalah kandidat item set yang dihasilkan dari LK. Jadi kalau tadi awalnya K-nya 1, maka kita membentuk kandidat item set yang terdiri dari 2. Jadi kita membentuk 2 item set. Kemudian untuk setiap transaksi T pada database D, kita lakukan kenaikan jumlahan dari CK plus 1 yang terdapat pada D. Jadi nanti kita naikkan. Nah, kemudian LK plus 1 ini adalah kandidat pada CK plus 1 yang memenuhi delta. Jadi kita sama seperti ini tadi, yang pertama ya, LK ini merupakan, kalau di sini jadi K plus 1 item set yang memenuhi delta. Kemudian K-nya ditambah lagi. Kemudian kembali lagi ke langkah 3. Konsepnya sama seperti yang tadi ya, saya jelaskan tadi. Nah, output dari algoritma a priori ini nanti adalah kumpulan dari semua frequent K item set ya, mulai dari 1 item set, 2 item set, 3 item set, dan seterusnya. Ini contoh penggunaan algoritma a priori secara manual. Nanti kita bisa menggunakan pakai R misalkan. Ini kita gunakan contoh yang tadi ya, ada 5 transaksi. Ini adalah barang yang dibeli. Ini saya tuliskan huruf depannya saja ya, supaya mempermudah. Jadi transaksi 1 itu ada M, B, N, K, T, dan P, dan seterusnya untuk transaksi 2 sampai transaksi 5.
Oke, langkah yang pertama ini kita hitung banyaknya transaksi untuk setiap item. Jadi di sini kita menghitung yang satu item set. Di sini ada M ini ya, jadi masing-masing item ini kita hitung banyaknya transaksi. Misalkan M di sini itu ada 1, 2, 3. Jadi M itu ada 3 transaksi. Kemudian B itu ada 1, 2, 3 ya. Jadi di sini meskipun ada 2, tapi kan dalam satu transaksi ya, sehingga kita hitung 1 dalam satu transaksi ini. Jadi ini ada 3 juga. Kemudian N itu ada 1, 2, ya ada 2 saja, dan seterusnya kita hitung untuk semua item ya. Jadi sampai di sini ada I-nya hanya ada 1. Oke. Selanjutnya berdasarkan minimum support yang telah ditetapkan, tadi minimum supportnya adalah 0,6 ya, atau 3 transaksi, maka kita saring data pada tabel 2 tadi. Kita hanya memilih item yang memiliki transaksi minimal sebanyak 3. Kemudian item yang banyaknya transaksinya kurang dari 3 ini dibuang, dan hasilnya ini bisa kita lihat di tabel 3. Oke, jadi ini yang tabel 2 tadi, ini untuk satu item, dan ini adalah banyaknya transaksi. Nah, dari sini yang kita pertahankan itu yang transaksinya minimal 3. Ya, ini ada M, B, kemudian K, T, dan P. Nah, yang lainnya seperti N, kemudian D, A, U, J, I ini kita buang karena transaksinya hanya kurang dari 3. Oke, jadi ini adalah frequent item set, frequent item set yang terdiri dari satu item. Oke, selanjutnya kita buat pasangan item, dimulai dari item pertama. Jadi yang dipertahankan tadi, satu item yang dipertahankan yaitu MBKTP, ini kita bentuk pasangan ya, kita bentuk pasangan 22. Misalkan ini ya, kita mulai dari yang item yang pertama, jadi MB, kemudian MK, MT, dan MP. Kemudian dilanjutkan dengan item kedua yaitu BK, BT, dan BP. Kemudian K ya, KT dan KP, kemudian yang terakhir adalah TP. Selanjutnya kita hitung berapa transaksi yang mengandung item set tersebut. Nah, ini kita perhatikan BM ini sama dengan MB, jadi enggak kita hitung lagi ya. Oke. Nah, ini yang dua item set. Ini yang pasangan-pasangannya tadi ya, ada MB, MK, MT, dan seterusnya sampai TP. Nah, kemudian ini kita hitung masing-masing dua item set ini banyaknya transaksinya ada berapa. Misalkan MP itu ada satu saja ya. Jadi ini kita hitung satu. Kemudian MK itu ada, ini ada satu, kemudian 2, 3, ada 3. Ini kita hitung dan seterusnya ya, MT, MP, BK, BT, BP, KT, KP, dan TP. Ini kita hitung banyaknya transaksi dari data transaksi yang awal tadi. Kemudian kita gunakan minimum support dan hapus semua pasangan item yang banyaknya transaksi kurang dari 3. Jadi ini tadi yang kita bentuk dua item setnya, dan ini adalah banyaknya transaksi. Nah, kita pilih item set yang memiliki banyaknya transaksi lebih dari atau sama dengan 3. Jadi ada MK,
kemudian BK, BT, KT, dan KP. Ini kita rangkum di tabel 5 ini. Selanjutnya kita buat 3 item set dengan aturan menggunakan pasangan item pada tabel 5 dengan yang memiliki huruf awal yang sama. Kemudian hitung banyaknya transaksi dari 3 item set tersebut. Jadi dari 2 item set yang merupakan frequent item tadi, frequent item set tadi, itu kita buat 3. Kita buat pasangan atau item set yang terdiri dari 3 item. Nah, cara membentuknya itu yang huruf depannya sama ya. Jadi misalkan ini B, kalau M ini enggak ada temennya ya, sehingga tidak bisa kita bentuk dari B, BK dan BT ini kita bentuk menjadi BKT. Kemudian KT dan KP ini kita bentuk menjadi KTP. Itu ya. Nah, kemudian dari 3 item set ini ada 2 ya, yaitu BKT dan KTP. Ini kita hitung banyaknya transaksi yang mengandung BKT dan KTP. Yang mengandung BKT ini ada 1, 2, 3. Kemudian yang KTP ini ada 1, 2 saja. Sehingga kalau kita menggunakan minimum support, maka hasilnya tinggal BKT saja. Jadi 3 item yang sering dibeli secara bersamaan ini adalah bawang, kentang, dan telur. Nah, ini kalau yang 3 item set. Kalau yang 2 item set ya yang ini tadi yang merupakan frequent item set. Nah, kemudian kumpulan kandidat rule ini dibentuk berdasarkan frequent item set yang tidak di-cover dalam proses iterasi yang telah dijelaskan sebelumnya. Misalkan frequent item set bawang telur, ini kita bisa menyarankan kandidat rule-nya jika membeli bawang maka membeli telur, atau jika membeli telur maka membeli bawang, seperti itu. Nah, ini dilihat dari 2 item set. Nanti yang 3 item set juga bisa dibuat rule-nya. Nah, kemudian dari kandidat-kandidat rule tadi, ini kita bisa mengevaluasi. Ya, ada 3 hal yang dapat membantu dalam mengevaluasi kebaikan dari kandidat rule. Ada 3 ukuran ya. Yang pertama adalah confident. Confident ini ukuran kepastian atau kepercayaan yang terkait dengan setiap aturan yang ditemukan. Yang kedua ada lift. Lift ini mengukur berapa kali lebih sering X dan Y terjadi bersama daripada yang diharapkan jika mereka secara statistik independen. Kemudian yang ketiga ini ada leverage. Leverage ini sebenarnya mengukur hal yang hampir sama dengan lift ya. Nanti kita lihat di rumusnya. Kalau leverage ini mengukur perbedaan dalam probabilitas X dan Y yang muncul bersamaan dalam dataset dibandingkan dengan apa yang diharapkan jika X dan Y-nya secara statistik itu independen satu sama lain. Nah, ini adalah confidence. Suatu hubungan dapat dianggap menarik ketika algoritma mengidentifikasi hubungan dengan ukuran kepercayaan yang lebih besar dari atau sama dengan ambang batas yang telah ditentukan. Ini disebut sebagai minimum confidence. Jadi confidence yang lebih tinggi menunjukkan bahwa aturan jika X maka Y ini lebih menarik atau lebih dapat dipercaya berdasarkan pada dataset sampel. Nah, confident X maka Y, jika X maka Y ini adalah support X dan Y dibagi dengan support X. Jadi kalau Anda ingat peluang bersyarat ya, peluang bersyarat itu peluang
jika peluang A dengan syarat B itu kan sama dengan peluang A dan B dibagi dengan peluang B yang sebagai syaratnya itu sebagai penyebut ya. Nah, sama sebenarnya ini kan jika X. Jadi syaratnya adalah X. Jika X maka Y. Ini sama dengan peluang X dan Y dibagi dengan peluang X gitu. Misalkan ini contohnya. Jika bread X dan milk ini memiliki support 0,15 dan bread dan X memiliki support 0,20, maka confident jika bread X maka milk ini adalah support bread X dan milk ya, support bread X dan milk dibagi dengan support bread dan X. Nah, support bread X dan milk itu adalah 0,15 dan support bread X itu adalah 0,20. Jadi artinya 75% pelanggan yang membeli bread dan X itu juga membeli milk. Tuh. Kemudian leaf ini rumusnya adalah leaf jika X maka Y ini adalah support X dan Y dibagi dengan support X kali support Y. Jadi ini membandingkan support atau peluang X dan Y dengan peluang X kali peluang Y. Jadi kita melihat apakah peluang X dan Y secara bersama-sama ini lebih besar daripada peluang X dan peluang Y ini masing-masing secara sendiri-sendiri. Nah, jika leaf ini sama dengan 1, maka X dan Y ini bebas secara statistik. Jadi orang yang membeli X mungkin tidak akan membeli Y karena tidak ada hubungannya. Mungkin Anda ingat di peluang lagi ya, ini dasarnya peubah X dan Y itu bebas jika peluang X dan Y itu sama dengan peluang X kali peluang Y ya, sehingga kalau support X dan Y ini sama dengan support X kali support Y ini kan jadi sama dengan 1, sehingga X dan Y itu tidak ada hubungannya. Namun kalau leaf jika X maka Y ini lebih dari 1, ini mengindikasikan bahwa ada hubungan antara X dan Y, sehingga rule-nya itu berguna. Semakin besar nilai leaf, maka semakin kuat hubungan antara X dan Y. Oke, ini contoh dari menghitung leaf. Misalkan ada 1000 transaksi dengan milk dan X ini muncul di 300 diantaranya. Kemudian milk muncul sebanyak 500 dan X itu muncul sebanyak 400. Maka leaf jika milk maka X ini adalah support ya. Support milk dan X yaitu 300 per 1000 dibagi dengan support milk kali support X. Support milknya adalah 500 per 1000 dan support dari X adalah 400 per 1000. Nah, ini nilainya adalah 1,5. Kemudian jika bread muncul 400 transaksi dan milk dan bread ini muncul sebanyak 400 transaksi juga, maka leaf jika milk maka bread ini adalah support milk dan bread ini adalah 400 per 1000 kemudian dibagi dengan support milk kali support bread. Support milknya adalah 500 per 1000, kemudian support dari bread itu adalah
nih 400 per 1000 karena dari 1000 transaksi ya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa milk dan bread ini memiliki hubungan yang lebih kuat daripada hubungan antara milk dan eggs, karena leaf-nya itu lebih besar daripada leaf milk jika. Oke, yang berikutnya adalah leverage. Rumus dari leverage jika X maka Y ini adalah support X dan Y dikurangi support X kali support Y. Jadi ini juga membandingkan sebenarnya support X dan Y dengan support X kali support Y. Jadi apakah X dan Y ini bebas? Kalau ini support X dan Y sama dengan support X kali support Y, maka X dan Y ini bebas ya. Jadi karena dikurangkan, berarti kalau leverage-nya itu sama dengan 0, maka X dan Y ini bebas. Tapi jika X dan Y ini memiliki hubungan, maka leverage-nya ini lebih dari 0. Jadi kalau ada hubungan, maka support X dan Y ini besar. Nah, semakin besar nilai leverage, maka semakin kuat hubungan antara X dan Y. Jadi peluang terjadinya X dan Y itu besar. Oke, ini contoh menghitung leverage. Misalkan dari 1000 transaksi dengan milk dan X muncul sebanyak 300, kemudian milk muncul sebanyak 500 dan X muncul sebanyak 400, maka leverage dari jika milk maka X ini adalah support milk dan X dikurangi dengan support milk kali support X. Support milk dan X nya itu adalah ini ya, 300 per 1000 karena dari 1000 transaksi, kemudian dikurangi dengan support milk itu adalah 500 ini ya, 500 dibagi 1000 dikalikan dengan support X itu adalah 400 per 1000, jadi nilainya 0,1. Kemudian jika bread muncul sebanyak 400 transaksi dan milk bread muncul sebanyak 400, maka leverage dari jika milk maka bread itu adalah support milk dan bread itu tadi ada sebanyak 400 ya, 400 per 1000 dikurangi dengan peluang milk kali support milk dikalikan dengan support bread. Jadi ini adalah support milk dan bread itu sebanyak 400 per 1000 dikurangi dengan support milknya adalah 500 per 1000 dan support dari bread itu adalah 400 per 1000, hasilnya adalah 0,2. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan antara milk dan bread ini lebih kuat daripada hubungan antara milk dan egg karena leverage-nya ini lebih besar. Nah, confident ini mampu mengidentifikasi aturan yang dapat dipercaya tapi tidak bisa memastikan apakah suatu aturan itu kebetulan atau tidak. Nah, aturan dengan confident yang tinggi kadang-kadang bisa menyesatkan karena confident ini tidak mempertimbangkan support item set dalam rule consequent. Nah, ukuran-ukuran seperti leaf dan leverage ini tidak hanya memastikan aturan yang menarik diidentifikasi tetapi juga menyaring aturan yang kebetulan. Nah, ini ada latihan, silahkan nanti dikerjakan. Kemudian ini adalah aplikasi association rule pada R. Pertama kita install package arules dan arulvis. Sintaknya seperti biasa, install package, kemudian kita pilih package yang akan kita install yaitu arules dan arulvis. Kemudian kita panggil kedua package dengan sintak library arules dan library arulvis.
Kemudian ini yang kita gunakan contohnya adalah data groceries. Data groceries ini sudah ada di package Arul ini ya. Jadi kalau sudah menginstal package Arul ini, data groceriesnya juga ada. Boleh nanti misalkan disimpan dulu sehingga kalau mau kita panggil jadi seperti ini, misalkan kita namakan datanya adalah TR misalkan ya, TR read titik transaction, kemudian kita ketikkan di sini alamat dan datanya filenya ya, filenya, kemudian format basket, shape ini pakai koma. Kemudian bisa kita lihat summary-nya, bisa summary TR atau summary groceries, karena groceries ini namanya filenya, nama file groceries ini, jadi bisa langsung pakai summary groceries. Ini summary-nya. Ini dapat diketahui ada 9.835 baris atau elemen atau item set atau transaksi ya. Kemudian ada 169. Jadi ada 169 item yang ada di toko tersebut. Kemudian dari sini nanti kita akan bisa mengetahui juga the most frequent item. Nah, nanti untuk menghitung semua kemungkinan yang ada, kita gunakan angka di bawah 0,026 dan seterusnya ini. Misalkan 0,02 sebagai support saat menggunakan fungsi a priori. Nah, ini yang saya katakan tadi, kalau minimum supportnya itu nggak bisa besar kalau yang datanya banyak ya, yang item yang dijual itu banyak. Ini kalau kita mau melihat 6 transaksi awal, sintaknya ini apply TR, ini nama datanya tadi ya, add data, 2, function R, paste dalam kurung TR add item info R label collapse sama dengan koma. Jadi datanya seperti ini. Transaksi pertama itu yang dibeli adalah citrus fruit, kemudian margarin, ready soups, dan semi finish bread. Kemudian transaksi yang kedua yang dibeli adalah coffee, tropical fruit, dan yogurt, dan seterusnya. Kalau kita ingin menampilkan transaksi yang ke-10 sampai ke-20 misalkan, bisa kita pakai ini. Apply grocery, jadi kita bisa pakai groceries atau TR tadi ya, karena sudah groceriesnya sudah dipindahkan ke TR atau sudah di TR ini isinya adalah groceries. Add data, koma, ini 10 sampai 20, function R, paste, dan seterusnya, ini sama seperti yang atas ini. Nah, untuk menghitung frequent item set ini kita menggunakan fungsi a priori dari paket Arul. Ini nanti akan mengimplementasikan algoritma a priori untuk membuat frequent item set. Secara default ini fungsi a priori ini mengeksekusi semua iterasi sekaligus. Misalkan kita mau menghitung frekuensi satu item set dengan sintaknya adalah seperti ini. Item set 1 ini namanya boleh terserah ya. A priori, kemudian datanya, parameter sama dengan list, min len. Ini jadi item set yang minimum. Ini 1, kemudian max len-nya juga 1. Jadi kalau cuman mau menghitung yang satu item set,
Ini minline dan maxline-nya 1. Kemudian supportnya yang berapa? Sebagai minimum supportnya, minimum support thresholdnya ya. Ini kita tetapkan misalkan 0,02. Targetnya adalah frequent item sets. Nah, target ini mengindikasikan tipe asosiasi yang ditambang. Kalau kita mau menghitung frequent setiap 2 item set saja, tidak termasuk 1 item set, ini sintaknya sama seperti tadi, cuman yang di sini minline dan maxline-nya itu 2. Jadi yang dihitung nanti cuman yang 2 item set. Kalau kita tidak mendefinisikan maxline, maka nanti R akan merunning sampai maxline-nya 10. Ya, jadi misalkan menghitung semua item set ini, jadi mulai dari minline 1, jadi mulai dari 1 item set, kemudian 2 item set, dan seterusnya sampai maksimalnya 10. Nah, ini bisa kita gunakan fungsi inspect untuk menampilkan top 10 frequent 1 item set yang diurutkan berdasarkan support. Ini adalah hasilnya. Inspect head sort item set 1 by support. Ya, nanti by-nya bisa berdasarkan support, bisa berdasarkan kalau cuma 1 support saja ya. 10 teratas. Jadi itemnya adalah whole milk, ini supportnya adalah 0,25 sebanyak 2513 transaksi. Kemudian yang kedua adalah other vegetables, ini 0,19 sebanyak 1903, dan seterusnya ini sampai yang ke-10. Ini kode dari confident rules. Ini mengambil rules yang memiliki confident lebih dari 0,9. Ya. Confident rule ini kita menggunakan perintah rules, quality rules, $confident lebih dari 0,9. Kemudian kita panggil confident rule dan kita lihat yang paling atas ya, 10 paling atas. Inspect head sort confident rules by confidence 10. Nah, ini adalah 10 rules. 10 rules yang tertinggi. Jadi kalau rules itu ini ada left hand side dan right hand side. Ini jika maka ya, jika seseorang membeli rice dan sugar, maka dia akan membeli whole milk dengan supportnya sebesar 0,011 sekian, confidence-nya adalah 1. Kemudian lift-nya ini adalah 3,9 dan sebanyak 12 transaksi. Nah, ini diurutkan berdasarkan confident ya. Jadi confident yang paling tinggi ini ada 1, diurutkan dulu berdasarkan confident ini. Kemudian kalau ini yang berdasarkan lift ya. Ini sama seperti tadi, LHS itu left hand side dan RHS itu right hand side. Jadi jika seseorang membeli instant food product dan soda, maka dia akan membeli hamburger meat dengan supportnya sebesar 0,0012 dan seterusnya. Confidence-nya adalah 0,63. Kemudian lift-nya adalah 18,9. Nah, ini diurutkannya berdasarkan lift ya. Kemudian ini kalau digambarkan top
five leaf rules-nya. Jadi rules-nya berdasarkan leaf. Perintahnya dengan menggunakan ini ya, high leaf rules. Ini namanya ya, head sort rules by leaf 5, jadi 5 tertinggi. Kemudian kita plotkan high leaf rules-nya, metode pakai graph, kemudian kontrolnya adalah list tipe item. Nah, ini adalah gambar grafiknya. Ini yang perlu diperhatikan, panah itu menunjukkan dari item di LHS ke item yang berada di RHS, di left hand side ke item yang berada di right hand side. Jadi misalkan ini ya, note ini misalkan orang yang membeli proses cheese dan ham, dia akan membeli white bread. Ini aturan yang pertama. Kemudian yang aturan yang kedua ada ini, orang yang membeli popcorn dan soda, maka dia akan membeli salty snack. Kemudian orang yang membeli soda dan instant food product, dia akan membeli hamburger meat. Dan yang ini, orang yang membeli hamburger meat with whips atau sour cream dan yogurt, dia akan membeli butter. Kemudian orang yang membeli white bread, yogurt, tropical fruit dan other vegetables, dia akan membeli butter. Kemudian ini dilihat supportnya antara 0,01 sampai 0,02, dan leaf-nya size itu menunjukkan supportnya ya, semakin besar itu supportnya semakin besar juga. Kemudian warna ini menunjukkan leaf-nya. Nah, kemudian setelah mengumpulkan aturan output, ini mungkin perlu menggunakan satu atau lebih metode untuk memvalidasi hasil dalam konteks bisnis untuk dataset sampel. Nah, pendekatan pertamanya ialah perhitungan statistik seperti confidence, leaf, dan leverage tadi ya. Jadi confidence itu dapat digunakan untuk mengidentifikasi ketertarikan aturan, kemenarikan aturan. Kemudian leaf dan leverage ini keduanya membandingkan support X dan Y terhadap support individunya. Jadi kalau leaf atau leverage-nya tinggi, berarti hubungan antara X dan Y ini semakin dekat dan artinya dibeli secara bersama-sama. Nah, misalkan ini jika 95% pelanggan membeli X dan 90% pelanggan membeli Y, maka X dan Y akan terjadi bersama setidaknya 85% dari keseluruhan transaksi. Bahkan jika tidak ada hubungan antara keduanya. Nah, ukuran-ukuran seperti leaf dan leverage ini memastikan bahwa aturan yang menarik tadi itu bukan kebetulan. Nah, seperangkat kriteria dapat juga ditetapkan melalui argumen yang subjektif. Bahkan mungkin ketika confidence-nya tinggi, aturan dapat dianggap tidak menarik secara subjektif, kecuali jika mengungkapkan tindakan menguntungkan yang tidak terduga. Misalkan seperti aturan seperti jika membeli paper maka akan membeli pensil. Ini mungkin tidak menarik secara subjektif karena sudah terduga ya. Kita sudah bisa menduga bahwa paper dan pensil ini memiliki hubungan. Jadi meskipun supportnya atau confidence-nya tinggi, mungkin pola ini tidak menarik karena sudah bisa kita duga. Nah, mungkin yang aturan seperti jika membeli popok maka beli bir. Nah, ini memenuhi support minimum dan confidence minimum, namun bisa dianggap menarik secara subjektif karena aturan ini, pola ini tidak terduga ya.
hubungan antara popok dan bir ini kan mungkin tidak terpikirkan oleh kita gitu. Sehingga mungkin bisa disarankan untuk penjualannya bisa dijual secara cross sell untuk pengecer. Nah, pengetahuan subjektif dalam evaluasi aturan ini bisa menjadi tugas yang sulit dan itu membutuhkan kolaborasi dengan para ahli domain. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk materi association rule. Semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.